Ya, pada pagi ini kita kembali ke tema awal yaitu seminar Basic Tuning Audio System. Basic Tuning Audio System itu gimana sih Cak Dodot? No. Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kepanitiaan, Bapak Ketua PAS Kendal dan semua teman-teman rekan-rekan nggih, tukang audio sound. Tema kali ini napa temane iki? Basic tuning audio. Niki dawur tuning bareng niki. Angel kabeh niki. Pokoke nyetel ngoten nggih. Nyotel salon ngoten niki. Wis mbah disetel piye ngeten iki sereko-rekone gaweane wong-wong ngoten iki. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti di dalam penyampaian ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Intine belajar bareng-bareng ngoten mawon nggih. Yang penting pesan saya jangan sampai pada kesempatan kali ini tidak membawa manfaat. Dadi kek sing pengen takok, pokoknya anggere mboten takok urusan keluarga ngoten bebas takone nggih. Nggih, niki mungkin nek urusan keluarga rada beda soalnya. Pokoknya anggere sik takok niki mungkin sampai sak kesele mboten napa-napa. Pokoke terus Pak Panitia wau ngantos jam pinten Pak? Anu sak kesele mawon terus e. Dadi nggih sak kapoke mboten napa-napa. Los pol mengi berarti. Sampai bengi. Oh nggih ora apa-apa. Nek sampai bengi engko berarti niki hiburane napa iki? Tarling niki ya. Oh engko berarti nek sampai bengi dangdut berarti. Ganti dangdut gitu. Tema kali ini membedah jane nek urutane apa ngono lho. Apa ae iki sing dibedah ki apa? Iki kok nak takai materi ora kejutan jenenge. Oh ngono. Iya, materi ini rahasia. Oke. Iki mike iki enek sing ning kono to ora iki? Mike siapke ning kono. Ki engko nek omong kesuwen tambah ora oleh apa-apa nggih. Pada dasarnya basic niku kan napa nggih? Pondasi nggih. Pondasi. Lah pondasi daripada sebuah sound niku adalah sebuah sistem yang tertata dengan baik. Nah, baik niku akeh macamnya. Baik niku mboten kudu larang, mboten kudu apik. Bukan barang tentu sing apik niku pasti munine bener. Belum barang tentu sing barang murah niku suarane murahan. Tergantung bagaimana cara kita itu menata apa yang kita hadapi itu sebaik mungkin dengan pondasi yang sebenar-benarnya. Arti dalam kata benar, segala bentuk yang kita kerjakan di dalam dunia sound, baik itu loudspeaker, baik itu power amplifier dan sebagainya, itu mempunyai nilai-nilai batasan-batasan dan range kerja. Dan mereka memiliki titik batasan di mana mereka memiliki nilai puncak tertinggi mereka bisa bekerja. Pada intinya seperti itu. Nah mungkin dari gambaran-gambaran di situ seringkali mungkin kita sering menemukan kebingungan, menemukan suatu permasalahan yang intinya mungkin dari beberapa faktor, dari beberapa item yang semuanya tergabung di dalam industri sound ini, mari sama-sama pada pertemuan kali ini kita bedah bareng-bareng. Apa tuh yang namanya sistem itu? Terus basic sistem itu sendiri itu seperti apa? Sebelum nanti wis gak mungkin apa gak melayu tekan dindi iki mesti gak mungkin, mesti melayu ning dindi iki engko. Mosok
basic tok, pondasi tok no, ora dikai tembok, ora dikai gendeng no. Bocor no mae. Ya padahal iki pertanyaanku lagi siji lho. Iki jono 10 iki. Oh. Pira? 10 jono iki lho. Apa? Kuwi durung wong-wong kok piye. Kan ini pol bengi. Sik pertanyaane sing kene iki engko sik iki nguri iki pertanyaan bonus. Iki sing penting ki wong-wong guys sik. Niki soalnya mungkin nek takon niki asline mboten takon, Mak. Ngejak tawur asline. Asline ngejak tawur nek takon mboten kok. Ki wong malah do bingung kok malah. Mungkin bisa dimulai wong namanya belajar ya. Namanya belajar. Sharing, belajar bareng, dibedah bareng mana yang menjadi kesulitan atau menjadi kendala di dalam kita menerapkan sebuah pekerjaan di dalam dunia sound. Monggo barangkali ada pertanyaan untuk membuka materi basic tuning ini, monggo silahkan. Yang namanya tuning itu mengalami kendala di mana, mengalami permasalahan seperti apa, monggo. Pun betul saya isin sing sekirane kok kopi nentek juga ning guri nika kopi. Sing enak nyuwante rokok-rokokan, pokoknya tangklet bebas. Mungkin biasanya arep takon ngono gremeng-gremeng takon mbek kancane. Aku arep takok isin takokno. Ngoten nggih oleh mboten napa-napa nek isin takon. Monggo ingkang badhe tanglet langsung kemawon. Sak derenge diparingi kertas. Sak derenge pertanyaan samping niki. Ah monggo. Endi ki mie? Ah, mie sampun ready. Nih. Muni apa ora kae? Yal. Nah, wis kayak iku ya kok. Ah, ngono. Anu nggih ngapunten. Assalamualaikum. Peratore rada mendem. Asma kula Widi saking Gunung Sukorejo. Nggih. Nggih nuwun sewu Cak Dodorat nggih. Nggih. Kantenan tiyang gunung ajeng tanglet. Nuwun sewu nawi kita tuning setting delay niku ndak saged secara kuping manual nopo harus pakai alat bantu. Dalam DLMS kita nyeting delay itu harus pakai alat bantu nopo secara kuping manual mon saged. Nawi secara kuping manual saged, ciri-ciri ini pun seperti nopo nawi delay niku sampun tepat. Kalian saumpami harus pakai alat bantu, nuwun sewu alat bantu sing paling minim niku nopo damel bantu nyeting delay. Ngoten riyen matur sembah nuwun penjelasanipun, monggo. Oh, nggih. Pak Widi nggih. Oh nggih. Niki pertanyaan sing cocok sing kula suweneng nggih model ngeten niki. Dalam artian yang pertama sebenarnya untuk tuning niku untuk tuning itu sendiri sebenarnya kita menggunakan alat itu bisa. Tapi bukan berarti tanpa menggunakan alat kita tidak bisa melakukan sebuah tuning. Pertanyaannya, cara menentukan delay, apakah harus menggunakan alat ukur atau bisa dilakukan tanpa menggunakan alat ukur? Jawabannya bisa dan saged. Cara paling simpel kita menggunakan generator sinus atau biasanya disebut sine wave. Sine wave itu kita letakkan di angka titik cross point yang akan kita delay. Misalkan subwoofer dengan low, low dengan mid dan seterusnya. Kita letakkan di nilai angka cross point. Hidupkan satu persatu. Ketika bunyi sine wave itu berbunyi satu output, ketika ditambah dengan output yang lain bunyi sine wave itu makin mengecil,
berarti dia cancel. Kita cari sampai bunyi itu benar-benar mengeluarkan suara paling besar. Nah, suara paling besar itulah di situ delay yang kita inginkan atau yang kita kehendaki itu dia terjadi summing atau terjadi penambahan di situ. Tidak ada terjadi cancel. Nah, untuk sinus generator sendiri ya paling murah ya HP. HP memang Play Store gratis. Niku cara pertama menggunakan sine wave. Cara yang kedua, kalau menggunakan feel atau menggunakan pendengaran telinga tanpa alat ukur, yang paling dominan biasanya bunyi kick. Antara bunyi jig yang berbunyi di speaker atau loudspeaker top atau linear atau speaker three-way dengan subwoofer itu harus bareng bunyinya. Atas bunyi jig, bawah harus bunyi jak. Itu harus bersamaan. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum itu dilakukan, lebih baik dilakukan menggunakan sine wave terlebih dahulu. Karena ketika kerapatan titik nilai keterlambatan dan kecepatan suara itu sangat dekat, itu akan sempit sekali. Dan ketika langsung kita bunyikan, itu akan terdengar sulit. Makanya setelah dibunyikan sine wave, baru kita puter. Sesuai enggak hasil sine wave yang kita lakukan itu tadi untuk mencari pengukuran delay, itu sudah tepat apa belum? Saged dimengerti? Wonten tambahan? Monggo menawi wonten tambahan lanjut. Nah ini penak ngene iki. Pokoknya paling simpel plak-plek nyambut gawe. Bagi yang menggunakan alat ukur, nggih pun seperti biasa dilakukan pengukuran sesuai alat ukur. Bukan berarti yang ini bagus, yang ini tidak. Sama-sama bagus. Akan lebih bagusnya lagi kalau menggunakan alat ukur juga menggunakan feel. Ini ku jauh lebih komplit. Tapi bagi yang belum memiliki alat ukur, cara paling simpel kados ngoten niku wau. Itu cara paling mudah. Monggo mungkin ada tambahan pertanyaan tentang untuk basic di delay. Monggo. Oh iki wis karek ngguyu iki arep takon apa ora ngono. Monggo mboten napa-napa. Lah nggih monggo. Wis pokoke langsung ber ngoten. Iki malah nggo buku catatan iki nyateti bone sapa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jezi dari sini saja, dari daerah Kendal. Mau bertanya masih bersangkutan mengenai delay yang tadi. Itu kan tadi menentukan delay dalam satu tumpuan box ya. Misal kalau ini kan ada 2 andang gitu mudahnya. Ya, yang saya alami itu yang sering saya pasang itu kan untuk acara hajatan. Nah kadang kita menemui lokasi yang untuk meletakkan tata letak speaker itu kadang susah. Nah yang saya alami itu yang sering terjadi itu andang yang sini sama yang sini itu untuk menentukan suaranya biar di titik pendengar itu bisa kebak itu sering susah. Nah itu bagaimana cara menentukan delay untuk menentukan tata letak titik di area pendengar untuk 2 andang yang posisinya berbeda. Kadang mencos ke sana, kadang mencos ke sini. Terima kasih. Sebenarnya untuk tata letak sendiri itu
tata letak sendiri itu kalau beriringan atau sudutnya menghadap yang berbeda, itu enggak bisa Mas. Itu akan semakin besar nilai cancelling. Karena apa? Perputaran gelombang magnitudenya, dia akan secara otomatis saling bertabrakan. Dia tidak bisa seiring. Menghadap lurus pun seperti ini, ketika dia jarak tidak bertemu, artinya jarak itu jarak diukur secara nilai panjang gelombang dengan nilai angka cross point yang kita tentukan, itu tidak ketemu, itu pasti cancel Mas. Itu kalau lurus. Nah apalagi kalau menghadapnya nyerong, itu akan lebih sulit lagi. Kalau bisa untuk tip dan trik, usahakan sebisa mungkin. Kalau untuk permasalahan tata letak itu jauh lebih maju atau jauh lebih mundur, enggak masalah. No problem. Tapi usahakan hadapnya itu lurus, benar-benar lurus. Jangan sampai misalkan yang sebelah sini lurus, yang sebelah sini posisi agak maju tapi serong. Nah itu jangan sampai. Sebisa mungkin, seminimal mungkin kita yang tahu kondisi lapangan, kita yang harus menentukan. Nah kalau sudah seperti ini, cara menentukannya tinggal kita cari sumber yang paling tercepat itu yang mana, ya itu yang harus kita delay. Kita samakan, berarti yang menjadi 0 delay itu adalah suara yang datangnya paling lambat. Misalkan ini di belakang, ini di depan, berarti yang harus kita delay yang ini. Yang menjadi titik 0 delay yang di belakang ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkenaan dengan target. Artinya target supaya target penonton itu yang paling tercover banyak itu yang mana? Itu yang harus menjadi target utama. Suara harus kita arahkan ke situ. Misalkan kalau area seperti ini orang cukup bergeser ke sini, nggak ada yang di sana, ya sudah kita fokuskan di area sini. Bukan berarti yang sebelah sana itu nggak penting, bukan. Tapi yang paling baku, penikmat yang akan banyak menikmati itu di kisaran area sini. Jadi selain daripada tata letak itu sangat penting. Nah, jarak itu sendiri ada rumus perhitungan. Yaitu perhitungan panjang gelombang dibagi frekuensi, itu nanti akan ketemu jarak. Panjang gelombangnya dalam satu lambdanya itu dia ketemu berapa meter. Itu akan ketemu. Rumus panjang gelombang yang rata-rata digunakan sesuai suhu udara di Indonesia ini berkisar antara 340 sampai 342 per second kecepatannya. Jadi kalau misalkan jarak subwoofer semen tidak merata misalkan ya, ada terlalu banyak titik cancel, berarti untuk menentukan jaraknya harus berapa, harus kelipatan berapa. Kita mau ambil setengah gelombang atau setengah lambda atau satu lambda penuh di dalam penataan tersebut. Itu rumusnya kecepatan suara di udara dibagi nilai frekuensi atau frekuensi yang kita jadikan nilai cross point. Itu nanti yang akan menentukan jarak. Yang sering kali terjadi cancelling itu adalah subwoofer karena panjang gelombangnya panjang banget. Jadi semakin panjang gelombang itu panjang dalam nilai satu lambda atau satu putaran gelombang penuh, itu dia akan semakin rawan untuk gelombang itu terjadi cancel di dalam perputarannya. Terkadang kita maju mundur pasti ada di situ. Tapi kita usahakan jangan sampai cancel itu menyeluruh. Artinya cancel itu menyeluruh di satu sisi atau di satu sudut. Suara yang namanya subwoofer itu sama sekali tidak ada. Kalau yang namanya subwoofer itu tetap nggak bisa.
Hakikatnya subwoofer merata, penuh, benar-benar suaranya sama semua itu enggak ada. Di satu titik entah itu dalam hitungan jarak meter, sentimeter, entah itu ke samping atau ke belakang, itu pasti ada celah. Titik salah satu frekuensi atau di titik yang lain, di frekuensi yang lain itu pasti akan ada lubang. Tapi bukan berarti dengan lubang tersebut itu suara itu sama sekali tidak ada di dalam titik itu. Itu yang harus kita pikir benar-benar, yang harus kita cermati. Karena memang tata letak subwoofer itu sangat-sangatlah sulit. Makanya dari sistem, mulai dari sistem linear, ground stick, point source dan lain-lain, paling banyak itu sistemnya subwoofer. Subwoofer dibikin sistem sampai segitu banyaknya, sampai begitu bermacam-macam, itu karena untuk menanggulangi atau mensiasati rentan titik cancel subwoofer tersebut. Karena gelombangnya itu benar-benar panjang banget. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi, ambil mic sampean cekli. Kira muni gila. Imuni borai. Operatore anu kok rodok setengah, anu koplinge rodok ngobos. Yal. Tis. Loh ngobos. Kuwi channel 89 Yal. Cik. Oke. Coba kasih contoh. Dalam hitungan lambda itu misalkan kita potong frekuensi di 90. 90 berarti kan tinggal ngitung toh. Tok ke HP ini di kalkulator. Yo, kono sing kalkulator. Ben duwe gawean. Salahe takon toh, malah penak aku duwe bolo. Iki kan. Nah, ben jelas. yo, kalkulator. Oh, 340 dibagi 90. Nah, ketemunya berapa meter? 3,77777. Nah, bisa dibilang 3,8 toh. 3 meter, 80 senti. Berarti kelipatan daripada penataan itu harus sesuai dengan angka meter tersebut. Ini berarti satu gelombang ya? Satu gelombang penuh. Berarti kalau diambil setengah lambdanya berarti 3,8 dibagi 2. Seperti tata letak sub-array 1,8,8. Nah, ya. Semakin frekuensi itu ke bawah, cross point kita semakin ke bawah, nilai meternya akan semakin panjang. Rumusnya seperti itu. Nanti di rumah bisa dipraktekkan, opo kingko dipraktekkan. Piye, pembok genjongi. Monggo, sampun dimengertos. Enten sing kirang paham? Duh mboten napa-napa, bebas, pokoknya nek kirang paham kudu takon meneh. Ojo mungkin awang-awang bingung, kula bingung ya ajeng tangklet sungkan, mboten usah sungkan. Wis pokoke dianggep ngeten, pokoke sing tangklet niki paling pinter ngoten mawon. Dadi niku ben gak sungkan kalih kancane. Soalnya terkadang ngeten, terkadang satu pertanyaan itu bisa mewakili juga untuk teman-teman yang lain. Jadi sebisa mungkin ketika ada satu poin yang memang di situ kurang jelas, nggih dioceki tenanan. Gambari panjang gelombang niko ngeten niki, sret. Niki satu gelombang penuh, satu putaran gelombang penuh dari 0, 90, 180, 270 kembali ke 360. 360 ini posisinya sama dengan 0 derajat.
Biasanya nek ten kene di LMS ada tulisan polarity, ada tulisan invert. Nek polarity biasanya plus minus, nek invert biasanya tulisannya 0 minus 180 derajat. Nah itu urusannya panjang gelombang niki. Tasik bingung? Mboten napa-napa. Kalau masih bingung, mikrofonnya cewek nih meleh. Bebas niki pokoknya. Pokok setiap tanglet harus benar-benar terjawab tuntas. Soalnya mungkin maraknya jadi pikiran. Kok bengi ra iso turu malahan. Oh nggih monggo. Iki sakjane Wisnu iki seragami terus kon nyekeli mic ngono, bagian ngethukne mic ngono. Kae lho nang pojokan. Kae mumpung urung tak parasi jojon ngono. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nama saya Salman dari Pekalongan. Nggih, mau tanya, saya penasaran dengan sistemnya dari Mas Jum sebenarnya terkait environnya. Karena tadi kan penataan delay itu kan sebaiknya 1 lambda ya dari frekuensi potongan. Nah, sedangkan saya kan ngamati kadang punya Mas Jum itu environnya memang jaraknya agak tipis. Nah berarti itu pengamatan saya kan tidak sampai 1 lambda. Lah apakah dengan sistem seperti itu terjadi penguatan di frekuensi tertentu atau bagaimana? Mungkin Cak Dodot kan juga udah beberapa kali lihat sistemnya Mas Jum sendiri. Ya monggo ditanggapi Mas Jum atau Cak Dodot, silahkan, terima kasih. Monggo Kak Dodot ditanggapi. Ngene no wakale wong sing gawe totonan iki dekne wong ndeten iki kok nyauri. Wis to. Niki nek sisteme tiyang niki memang aneh. Jadi artinya aneh, subwoofer niku ditata berjajar sampai 3 sub. Itu sebenarnya dia bukan murni menggunakan sistem Enfire. Tapi yang digunakan cardioid Enfire. Lah, untuk jarak itu sendiri, dia yang dia ambil niku mboten 1 gelombang penuh, mboten setengah, sing diambil 1/4 kali ki ambake. 1/4 sudah jelas bertemu nilai cancelling. Cancellingnya dimanfaatno kali ki ambake dengan sistem kardio untuk mengatasi subwoofer itu biar tidak bocor ke belakang. Gek sing guri mungkin tinggi nyurung mereka meleh bus. Niki akal-akalane wong niki. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena memang sistem cardioid Enfire itu memang ada. Kalau murni full Enfire berarti jarak dari titik yang terdepan 0 delay-nya itu yang paling belakang itu menjadi 0 delay. Yang sejajar lurus dengan linear itu menjadi titik poin 0 delay. Tapi nek niki mboten. Niki diwali sak karepe dhewe. Mungkin nek mboten temok ngamuk-ngamuk karepe dhewe. Nggih niki wonge. Modele ki ngeten iki. Nah iki wis tak jelaske. Ini karena pertanyaannya iki sing ditakokke nggonmu ya toh, wis tak jawab, saiki karek jelasno ben luwih jelas. Aku tak ngombe kopi, ngombe sik. Piye iki? Sing dikon wawancara iki lho, fotone sapa kae? Nggih, Mas Salman. Untuk pertanyaannya kan jelas mau, boleh dijawab entah niku Cak Dodot utawa Mas Jum. Niki bakule pun jawab, saiki karek dalange kae. Ya, untuk menjawab sistem yang biasa saya gunakan itu memang bukan Enfire ya. Tapi itu
and fire cardioid. Jadi titik polaritasnya titik poin itu nolnya di depan. Dan yang di belakang itu kita invert. Terus kita delay ke depan. Berarti kalau di delay semakin telat ketemunya nanti? Semakin telat? Tidak, karena kan polaritasnya sudah dibalik. Jadi yang tadinya kalau di delay mundur, berarti ini jadi ke depan. Karena polaritasnya dibuat min, begitu. Titik nolnya yang di depan. Itu sistem 3 box atau 2 box ke belakang, Mas? Jarak. Jenengan penataannya 2 atau 3 itu? Mau 2 mau 3 sama. Sama, tetap Iya. titik nolnya di Tinggal depan. yang belakangnya lagi nanti kita kalikan 2. Iki tak delok Cak Dato jauh bingung iki kayaknya. Nek kula mboten bingung kalih karepe niki. Titik poinnya di mana yang akan dia gunakan, niku kula ngerti. Sebenarnya cara yang digunakan itu berbalikan dengan sistem yang sebenarnya. Carane niku. Secara otomatis cara yang benar sistem kerja delay itu memperlambat datangnya suara. Lah sedangkan polarity itu membalik. Lah niki sing dikerjakne dhewekne sing ngarep diwalik karepe diunturno bleng otomatis cancel mboten maju. Ben dadi maju sing niki diundurke beleng ngoten. Dadi malah dadi nyurung maju kabeh. Sebenarnya berkebalikan. Kalau dengan sistem cardioid and fire yang sebenarnya niku berkebalikan. Kalau cardio and fire itu titik poin tetap belakang. Tapi nanti pergeserannya panjang. Bedanya cuma di situ. Kalau sebenarnya yang paling benar, kalau end fire, memang benar-benar end fire, kalau 3 step, untuk mendekatkan agar delay itu tidak terlalu panjang nilainya, itu yang depan biasanya di polarity. Baru setelah di polarity digeser untuk delaynya. Tapi yang menjadi 0 delay itu tetap belakang. Nek niki mboten Ilmunya rada aneh iki, Mas. pada intinya dia membutuhkan sebaran subwoofer itu tidak hanya di FOH. Yang paling baku target T Mbak niku di front. Artinya di lurus atau senternya linear itu isi. Itu yang menjadi targetnya. Nah, target sebaran makanya nek sistem end fire tok niku biasanya memang benar-benar lurus banget, lurus. Untuk dispersi ke samping, untuk secara nilai omni itu rata-rata kurang. Nah, makanya disiasati kali Ki Ambake menggunakan sistem cardio and fire. Cuman cara ibaratnya ngoten nggih niku kardio sak karepe dhek dhewe. Asline nek cara kok digoleki tenanan, nggih budhek sing goleki. Iki karepe piye wong iki? Arep ngono karepe kok ngene, arep ngene karepe kok ngono. Dadi Ki Ambake niku yang dimanfaatkan dari pembalikan polaritas itu tadi, polarity yang dibalik itu tadi, itu yang diolah kali Ki Ambake.
yang bertujuan supaya subwoofer itu memang benar-benar front. Benar-benar lari ke depan semua. Dan itu memang kecil. Bunyi subwoofer di area stage itu kecil. Kecil banget. Ibarat kata nek memang subwoofer di panggung untuk set fill itu memang benar-benar boten kuat, nggih sawepi panggung. Memang benar-benar bersih. Akan tetapi untuk yang untuk stage yang terlalu lebar atau panggung yang terlalu lebar nggih tetap meskipun di bawah liner itu menggunakan sistem seperti itu akan tetap dikasih untuk sistem omnidirect. Karena memang kalau terlalu lebar tidak bisa untuk rata. Yang terutama untuk area pendek. Area depan stage ke belakang sampai di kurang lebih 10-15 meter di depan FH. Di situ yang sering lubang. Sedangkan target poin barricade maksimal untuk acara-acara seperti itu sekitar 5 meter di depan subwoofer. Jadi area penonton itu rata-rata di depan barikade berjajar. Makanya target kerjanya dia ketika stage itu memang benar-benar lebar banget, biasanya dia menambah 2 titik lagi untuk omnidirect yang fungsinya untuk dia mengejar long through. Selain daripada perataan bunyi, long through-nya nanti ke belakang itu bagus. Nah, mungkin nek kira-kira kok bingung nggih nika di LMS sampean bukai dhewe. Nek ora tepak gue puki dhewe. Bebas nika. Mungkin nek kira-kira anu sampean utek-utek sampai dhek kira-kira bingung lek balekno ngoten mboten napa-napa, nguri bebas ya. Pripun Mas Salman, sampun dimengerti? Oke. Monggo ingkang badhe tanglet malih. Untungnya kono sing takok, cara kok aku bisa dimengerti blas. Untungnya sing takon Mas Salman, cara aku sing takon. Bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajeng tanglet nih kita. Nggih. Jane kula isin tangleten mriki tasih pemula banget kula. Loh. Justru malah sing marai pemula ngeten iki sing kepenak, Mas. Asli saestu. Saking pemulane kula dereng ngertos suara mono kali stereo. Seberapa penting sih mengetahui suara mono dan stereo? Sing kedua nih, panjang kabel speaker itu berapa meter idealnya? Oh ngeten nggih. Dan besar ukurannya. Oh ngeten nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalih Mas sinten wau? Aliafi. Oh nggih. Nah, niki lho. Niki sing lagi rame bareng nggih wis model ngeten iki. Aja disauri sik. Stereo. Kabel speaker. Enak ya kabel speaker ya. Kabel speaker saya. Stereo Panjang nanti. kabel speaker itu ideal penentuan dari pabrik. Kabel yang benar-benar standar memiliki standarisasi yang bagus itu maksimal panjang kabel itu 12 meter. Maksimal. Untuk penggunaan di three-way mulai low sampai ke high itu kita bisa menggunakan ukuran 2,5 mili. Sedangkan untuk subwoofer sebisa mungkin kita gunakan untuk ukuran 4 mili. Akan tetapi niku rumuse pabrik. Sedangkan pabrik kan mboten mikir wong Indonesia niki to sing kerja niki. Nanti ngoten niku nggih kadang nggih perlu dipikir, kadang nggih gak. Yang penting pondasinya tahu. Oh kabel niki sakjane kudune maksimale sakmene.
Tapi nggih ngapunten ya berhubung niki keadaan yang memaksa. Niki kudu duwowo powere kersane ten mriki. Oleh mboten napa-napa. Mungkin takon lah, ndak ada penyusutan, nggih ada. Tapi penyusutan itu kan bukan berarti kayak terus suarane entek mboten muni. Nggih, bener nggih. Pokoknya yang penting itu tahu pondasi benernya supaya apa? Setidaknya kalau panjang kabel itu berlebih, setidaknya untuk pemilihan kriteria kabel itu kita tahu. Oh, kabel seperti ini bagusnya saya taruh untuk ini. Kabel yang seperti ini bagusnya untuk ini. Karena konduktor kabel itu kembali lagi berbeda-beda. Jenis dari bahan sendiri pun berbeda. Mulai dari koper atau tembaga, koper keled aluminium yang berlapis tembaga dengan aluminium sendiri itu beda-beda. Dan itu membawa karakteristik suara yang berbeda-beda juga. Rata-rata kalau koper atau tembaga murni itu suaranya jauh lebih low kesap. Tapi untuk yang jauh bright atau ibaratnya luwih ricis nih kok, itu rata-rata bahannya memang berbahan campuran. Di situ memang ada kadar aluminium. Itu untuk kabel speaker dan penggunaannya. Jadi yang baku kabel speaker itu memang dia didesain khusus. Karena dari nilai satuannya pun dia berbeda. Kalau nilai kabel kelistrikan itu satuannya volt ampere. Dia bertahan sekian volt, bekerja sampai maksimal sekian ampere. Akan tetapi kalau nilai daripada kabel speaker itu dia nilainya bukan volt ampere lagi, akan tetapi impedansi atau ohm. Bedanya di situ. Pun paham nggih untuk masalah kabel. Jadi penentuan dari pabrik itu memang menganjurkan maksimal panjang kabel itu 12 meter. Tapi nek luwih dawa nggih gak apa-apa. Sesuai kebutuhan nggih. Wit kandhani tumbase kudu sing apik cak mboten kudu. Mampune tumbas sing niki nggih tumbas sing niku. Sok ben duwe rezeki pengen ganti diganti sing luwih apik. Mungkin kek moro-moro tuku nek kudu ngene mengharuskan ini itu uang nggih mboten kerja. Sing jane suweneng pun semangat bondo diklumpukne gawe son malah ra sida. Gak sida Mas kudune tuku alate kudu sing apik kabeh. Ngoten nggih? Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua lah iki lho. Ki nek gak mbek ngombe wit tanggo pisik ya cuy. Pembahasan masalah mono stereo. Intinya kalau mono itu satu, kalau stereo itu pasti berbeda. Itu stereo. Ini harus diambil poinnya dulu. Poin penting daripada stereo sendiri itu apa? Stereo itu pasti beda. Kalau saya menepukkan tangan, ini mono. Tapi kalau dua tangan saya secara tidak bersamaan, ini bunyinya sudah berbeda. Inilah yang dinamakan stereo. Kalau cuman ini, mau dikasih berapa channel pun jangankan hanya 2 channel. Sampai kasih 10, sampai pen pote sampai digeduk nong ini, ngono mencang rene. Gaine sampai dipentokno equalizer totokno ngene pancet Mas. Karena sumbernya hanya satu. Jangan bicara untuk dimanipulasi dan lain-lain. Stereo ini bukan bahan mainan yang kita bikin sendiri untuk kita memanipulasi untuk membohongi pendengaran. Tidak bisa. Kalau yang namanya stereo itu kita bisa berbohong, bisa kita bohongin dengan cara mix. Aku dibacoki pabrik Mas. Pabrik bikin efek yang namanya stereo delay, stereo reverb, stereo chorus, stereo flanger. Itu semua ada timing sendiri-sendiri, jalannya tidak sama. Dan di antara kesemuanya itu kalau sudah berjudul stereo pasti tidak sama. Ampun, ojo deyel.
pondasinya dulu kita harus tahu. Mono itu satu dan pasti suaranya sama. Tapi kalau stereo itu suaranya beda. Ayo nek kurang percaya nih, niki jalur mikrofon saya ini silahkan di-split jadikan beberapa channel. Kalau tak ngomong satu, no, pancet. Tapi nek niki volumenya podo, setelane podo, mike podo, kalau kalih Mas Jum ngomong ciro lu, halo, no, mesti beda. Nggih napa mboten? Itulah hakikatnya yang dinamakan stereo itu, sistem dan pondasi stereo sendiri itu di situ. Jadi bukan stereo itu asal dibikin untuk membuat sebuah panorama atau pemandangan yang terkesan itu ke sana, itu ke sini, tidak. Sampai bahkan yang namanya drum pun baru dari satu alat drum set. Niki sok dadi perang, Mas. Kalau saya sebagai player kula ngadep mriko, sampean ngadep ke sini. Otomatis berkebalikan kan? Berbeda pandangan kan? Sedangkan yang namanya penpot sendiri itu adalah panorama potensio. Yang intinya untuk menggeser agar apa? Yang namanya pandangan atau suara yang kita dengar itu terlihat ada di semua sisi. Sedangkan yang bermain hanya satu orang. Hi-hat sebelah mriki, snare sebelah mriki, niki tom, niki floor, niki kick, niki simbal right, Chinese, mriki splash, mriki crash, mriki enten melih ozon. Dan lain-lain dengan berbagai macam jenis. Ini kalau saya dihadapkan sebagai player, nggih gak karepku dung, oh tom ini berarti kiri, deng. Tapi terus nek ditanya, tome kok ning kiwa, Mas? Sedangkan orang penikmat umum itu menikmati dari hasil gambar, pasti dari depan. Ketika dari depan, kalau tom ini saya pukul, der, saya sebagai player, ini ke kiri. Benernya menurut pemirsa, menurut teman-teman, ini kiri apa kanan? Kanan kan? Jadi untuk penentuan panorama itu sendiri, itu ada target, ada poin source-nya sendiri. Bukan hanya untuk mainan, apalagi untuk manipulatif. Tidak bisa. Yang ada hanya apa? Suara terkesan seperti lebar, tapi suaranya lo podo pancet. Mereka nutuk teng ini nggih teng suaranya. Beda dengan suara piano yang memang benar-benar outputnya stereo LR, geret rueng, ini secara otomatis penpotnya akan jalan, panorama akan berjalan dengan sendirinya. Karena di dalam electrical keyboard, di dalam mesin keyboard itu sendiri ada beberapa basic dan layer yang begitu banyak. Mulai dari jenis suara, sampai karakter suara, sampai penataan panoramanya, mulai dari left ke right atau dari kiri ke kanan, itu sudah ditata sedemikian mungkin oleh pabrikasi sana. Nah makanya harus pandai-pandai. Dalam artian jangan kita beranggapan bahwa oh seperti ini namanya seperti ini. Oh berarti kita sudah melakukan seperti ini, jangan. Yang perlu kita ingat bahwa di dalam audio, terutama di dalam basic sound system itu sendiri, itu ada pondasi yang kuat. Di mana sebelum kita mencurahkan apa yang kita inginkan, sebelum kita menanamkan atau kita itu menulis, menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Sebelum semua itu kita lakukan, basic kebenaran itu kita harus pegang terlebih dahulu.
Agar supaya apa? Agar supaya apapun yang kita lakukan nantinya itu tidak keluar dari pondasi. Kalau berbicara masalah mas saya seleranya ini, selera itu beraneka ragam. Dan yang namanya mixing itu tidak ada buku panduan harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Aku seneng tambor ini sing ngewenyes mas. Mboten enten wong larang. Akan tetapi basic suara daripada tamborin itu harus ada. Mungkin pengen suara wenyes kayak lali subwoofer ora dipotong. Itu gosok. Nah, niku sing keliru. Jadi artinya harus tahu pondasi benarnya dulu itu harus tahu. Sebelum kita melakukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita angan-angan itu kita surahkan terlebih dahulu. Agar nopo ibarat jalan niki mboten kesimpang siur. Mau dibelokkan kemanapun kita tetap tahu kebenarannya. Contoh seperti kabel itu tadi, kita pakai kabel panjang, kita tahu ini sebenarnya salah ini. Tapi bukan berarti kita tidak tahu kebenarannya. Iya memang ini salah, harusnya maksimal panjang kabel itu sekian. Penentuan dari pabrikasi sesuai standar kabel yang bagus. Tapi kalau segini terus gigit sakmene, wah duitku terus piro nggih tuku kabel tok. Niki dereng tuku box, dereng tuku loudspeaker-e, dereng tuku power amplifier-e. Nggih ra sida gawe sound mungkin. Jadi intinya apapun itu kembali ke poin ini tadi bahwa yang namanya basic atau pondasi itu wajib. Dan itu jangan sampai dianggap yang namanya Allah gak usah ngono ya muni. Memang tanpa menggunakan basic pun nggih tetap muni wong jenenge sound nggih. Tapi bedanya sound system dengan sound itu beda. Beda melih kalih basa niki anggen kula mriko salon niki bedane. Nek salon niki kados ngeten iki mlebu salon rambutnya ganti ini salon. Nek sound niku beda. Lah nek sound system berarti sound itu yang sudah memiliki basic pondasi sistem yang benar. Antara loudspeaker, power amplifier dengan DSP atau loudspeaker management system DLMS itu sudah memiliki satu kesatuan sistem yang sudah ditata sedemikian rupa. Seperti itu. Pun jelas. Oke. Monggo. Ini gila penak rame. Hup, bukunya tutup sik, sentakon wong akeh. Yo, wis catet ae. Bagian nyatet bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salahuddin dari Kaliwungu. Mau tanya fungsi dan perbedaan fase dan polarity pada manajemen. Terima kasih. Fungsi dan perbedaan fase dan polarity. Fase dan polarity. Fase dan polarity niku sama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya cuma seperti ini. Biasanya rata-rata kalau polarity itu diletakkan di input. Kalau fase atau invert itu biasanya letaknya di output. Contoh misalkan di crossover analog. Niku seperti DBE dan lain-lain itu pasti tulisannya INV. Nah itu invert. Kalau di dalam mixer di channel itu biasanya pol atau polarity. Tapi secara fungsional itu sama. Fungsinya membalik fasa atau kutub. Membalik minus ke plus, plus ke minus. Intinya cuma seperti itu. Beda lagi dengan pace di real time analyzer atau smart left. Kalau pace di situ itu penentuan kecepatan dan keterlambatan. Tapi tetap kecepatan dan keterlambatan itu nilainya dan satuannya tetap nilainya kecepatan waktu, satuannya derajat. Kalau semakin ke atas berarti di atas 0 derajat, semakin ke bawah berarti di bawah 0 derajat. Hanya seperti itu, tapi secara fungsional sama.
polarity dan fase, itu sama. Biasanya yang dijadikan pertanyaan kalau ada pertanyaan seperti ini satu. Kalau dari speaker ini terbalik, bolehkah saya membalik itu dari input tanpa harus membalik kabel loudspeaker? Biasanya itu seperti itu. Itu boleh saja. Karena apa? Yang namanya power amplifier, apalagi sekarang ini, hampir semuanya itu sudah memiliki koneksi input balance. Min plus 0. Terkecuali kalau inputnya itu unbalance, hanya plus dan 0. Atau tip sleeve. Itu yang tidak bisa. Ketika terjadi keterbalikan fasa, kita harus membalik dari output loudspeaker. Tapi kalau inputnya sudah balance, power sekarang itu, ya udah tinggal kita bikinkan pembalik fasa, bisa. Misalkan channel A, B, yang B ini benar, yang A terbalik, ya tinggal yang A aja dikasih sambungan input, tapi yang di situ itu fasanya terbalik. Jadi yang masuk ke sini benar, yang keluarnya itu terbalik. Berarti misalkan mau bikin konektor, yang satu plusnya itu di 2, yang satunya lagi plusnya di 3, di pin 3, cuman seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, niki mesti enak tambahan, soalnya kursa ide. Mboten napa-napa. Monggo Mas Din, tambahi Mas Din. Monggo, napa meleh, soalnya bahasanya itu sami kalih config routing. Kalau routing itu biasanya rata-rata tempatnya itu di output. Kalau config itu biasanya rata-rata di input. Tapi fungsionalnya sama. Nggih mindah-mindah channel, nggih noto channel, outputnya nggih ngoten, nggih noto channel, output mau diarahkan kemana. Fungsionalnya sama. Patching, routing, I/O, config. Ini hanyalah sebuah bahasa yang berbeda tapi fungsionalnya sama. Podo kali Solo, PFL, Cuwe, ini sama. Berbeda merek, beda pabrikasi, pasti berbeda. Bon, enten tambahan meleh? Monggo. Main langsung geser ret, badhe nambahi ngantos dugi pojokan maju Pak, napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf nih Cak, ini pemula, masih belajar. Podo kula nggih sinau. Perkenalkan dulu. Yang saya tanyakan mohon dikoreksi aja ini untuk saya ya. Yeah. Selama ini saya pakai routing itu untuk subwoofernya pakai mono ya. Yang mid high sama low-nya itu stereo. Yang saya tanyakan, apakah subwoofer itu harus stereo? Karena apa? Yang untuk line array sama low-nya itu saya bikin stereo. Tapi untuk yang subwoofernya pakai mono. Apakah seperti itu bisa atau enggak? Artinya yang saya pakai itu seperti itu, apa harus stereo untuk subwoofernya ya? Seperti itu aja yang saya tanyakan, terima kasih. Oke. Untuk subwoofer mono itu sendiri, yang dimaksudkan mono itu dia keluar outputnya sendiri-sendiri tapi masuk dalam satu input atau outputnya juga cuma satu? Satu input, outputnya digabung jadi 2. Jadi sendiri-sendiri, sendiri-sendiri tapi satu input. Berarti untuk powernya kita pakai mono ya. Di paralel seperti itu. Yang benar itu sebenarnya seperti itu.
Subwoofer itu ndak ada mas, subwoofer stereo. Iki nek terus enek subwoofer stereo bayanganku cuman satu. Ding 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 deng. Ki sing nang kono gak enek suarane apa-apa, wae dung rono kene gak enek. Subwoofer itu letaknya memang mono. Mau audio seperti apapun bahkan sampai yang mulai 3D, 5D sampai 8D yang ada di studio speaker itu ada yang front, ada yang rear, ada yang back, sampai di atas itu muter. Subwoofernya cuma satu, meskipun letaknya di mana-mana dia inputnya cuma satu, mono. Makanya sampai yang namanya mixing console atau mixer itu rata-rata yang sudah memiliki standarisasi pasti ada stereo. Kalau enggak stereo itu ada mix atau LR, sebelahnya pasti M atau center. Nah itu fungsinya sebenarnya subwoofer itu harusnya di situ. Kalau misalkan mau ditata, kita cukup main LR saja, boleh. Tapi usahakan signal input itu ketika kita menggeser yang namanya penpot atau panorama potensio, itu harus tidak berubah. Ketika digeser kanan kiri itu hanyalah 3W-nya yang bergeser, subwoofernya tidak. Itu sistem yang benar. Jadi memang fasilitas-fasilitas di mixer itu semua punya tujuan, ada tujuan. Bukan hanya sekedar dibikin, itu tidak untuk digunakan. Kalau untuk masalah kita penggunaan ada sound delay, ada outfill dan lain-lain. Biasanya di mixer-mixer yang sudah memiliki standarisasi itu kita disediakan beberapa output matrix. Nah, itulah fungsinya di situ. Memang jarang yang mempertanyakan ke hal tersebut itu masih jarang. Karena yang mungkin bagi teman-teman sendiri untuk mengetahui sampai di situ itu mungkin masih banyak yang belum. Karena memang seperti itu rata-rata yang melakukan tindakan tersebut itu bisa dibilang mereka sudah berada di kelas advance atau dibilang menengah ke atas. Untuk sistem seperti itu pun terkadang ada dari riders artis itu yang menghendaki sistem seperti itu. Ada juga yang memang ditulis sistemnya seperti ini. Main PALR monosub, bahasanya seperti itu. Jadi bukan berarti yang namanya monosub itu kita harus lewat jalur lain, tidak. Intinya kalau misalkan ini contoh, kita memiliki 3 matriks misalkan. Matriks 1, 2 kita gunakan untuk LR, left right untuk 3W sebagai main stereo. Yang satu, metrik yang 3 ini kita gunakan untuk subwoofer. Bisa tanpa kita harus membuka apapun, kita mixing seperti biasa, subwoofernya sudah keluar. Itu bisa. Artinya dari ketiga matriks ini tadi cukup menerima sumber sinyal kiriman hanya dari satu sumber, yaitu dari channel live rec. Yang sekarang lagi banyak itu kan seperti M32 atau X32, itu dia memiliki monocenter, di per channel juga memiliki level. Bisa kita lewat situ atau kita bisa lewat matrix yang kirimannya matrix itu bukan dari channel mono tapi dari channel LR, itu juga bisa. Intinya yang namanya mono itu mau di kemanapun arah panorama atau penpot
itu dia posisinya tetap. Subwoofer yang benar seperti itu. Jadi jangan sampai ini digeser ke sini, subwoofer ikut mati. Itu memang masih banyak yang bisa dibilang fenomena, banyak yang belum mengalami di situ. Nanti biasanya kalau ada subwoofer yang sifatnya itu sendiri, itu terkadang itu mereka memiliki masalah lain itu di record. Biasanya memiliki masalah lain itu di recording. Live-nya enak, recordnya enggak enak. Live-nya subwoofernya cukup, recordingnya subwoofernya enggak ada. Biasanya yang sering seperti itu. Tapi sebenarnya itu sendiri itu ada trik, ada cara tersendiri. Mungkin ada tambahan lagi? Untuk sementara cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Monggo. Monggo Pak, sing badhe tanglet. Nah, kocek kabeh. Perkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tahkul dari Mangkang. Kelanjutan dari trik tadi, ya sub pisah itu kan pengaruh di rig out. Nah itu triknya seperti apa? Saya kurang tahu. Kebetulan saya sering ada acara isi itu hadroh majelis kecil. Ya, masalahnya di situ, Kang Dodot, monggo, matur suwun. Berarti tetap dengan sistem yang seperti tadi, subwoofer sendiri, itu triknya gimana supaya hasil live dengan record itu sama. Nilai subwoofernya sama. Itu kuncinya cuma satu. Misalkan subwoofer kita taruh di mono atau kita taruh di aux ya, yang menggunakan potensio. Atau mixernya menggunakan apa? Saya pakai Zeta Pro, kebetulan itu kan bass dub saya mainkan di sub. Karena kalau lewat tumik itu pasti masuk. Jadi saya main subnya sendiri-sendiri. Main sub itu artinya dimainkan di subgroup. Subgroup 1-2. Ya. Ya, seperti itu. Subgroup 1-2 itu untuk lari ke channel atau untuk lari itu langsung lari ke subwoofer. Output subgroup lari ke subwoofer. Yang benar itu seperti ini. Subgroup itu fungsionalnya bukan untuk mengeluarkan output ke loudspeaker. Subgroup itu dibuat oleh pabrik, dibikin untuk memudahkan kita proses mix, untuk mengelompokkan. Misal subgroup 1-2 itu berarti dia live rack. Satu, pasti di atasnya ada panpot. Kalau nggak ada panpot, dia ada tombol. Left rack. Nah kalau ada panpot, berarti yang live, yang subgroup 1, itu panpotnya kita putar kiri penuh. Yang 2, kita putar kanan penuh. Jadi ketika masuk subgroup 1-2, itu kalau yang kita masukkan channelnya stereo, dia udah otomatis keluar stereo. Tapi sebenarnya subgroup itu bukan diperuntukkan untuk dari subgroup ini kita lari ke loudspeaker, bukan. Kalau sampean pengen subwoofernya itu keluar sendiri tanpa ikut LR atau tanpa ikut master, sampean bisa menggunakan auxiliary. Nah, misalkan kalau melalui auxiliary, sampean ketika putar musik check sound, itu tinggal sampean puter aja. Ketemunya, menurut sampean ketemunya di mana? Misalkan di posisi jam 12 atau jam 1. Berarti nanti channel-channel yang membutuhkan subwoofer itu sampean bukanya harus jam 1.
Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ketika sampean buka seperti itu, terjadi tune atau suara itu ada yang kegeden base, ono sing kegeden, ono apa base kurang gede. Jangan nilai variabel di auxiliary ini ditambah atau dikurangi, jangan. Sampean bermainnya tune atau parametric equalizer. Nantinya kalau yang sampean tambah hanya di auxiliary-nya, ini yang akan jadi masalah. Live bisa dipastikan hasilnya bagus, tapi di recording nggak ada. Karena auxiliary ini tidak masuk ke master. Intinya subwoofer dibikin mono itu hanyalah sebuah switcher. Dibilang switcher atau switching itu karena apa? Dia hanya untuk memindah alur, memindah jalur supaya dia tidak masuk ke live rack atau tidak masuk ke master mix. Sebenarnya hanya itu saja. Berarti untuk mungkin, tapi biasanya subgroup 1 2 ini masuk ke subwoofer sana, subwoofer sini. Ya. Pakai DLMS apa crossover? Berhubung ini kan sound kecil, jadi semua serba analog. Nah, crossover ya? Iya. Crossovernya pakai 3W apa 4W? Oh mohon maaf, ini yang untuk sub itu langsung equalizer. Oh subwoofernya langsung equalizer saja. Ya. Lalu crossovernya? Crossover buat mid. Oh buat iya. Buat mid sama low. Iya. Low. Itu sebenarnya jauh lebih bagus lagi kalau subwoofer itu masuk di crossover. Karena untuk sistem pemotongan crossover point itu beda dengan kita memotong frekuensi. Yeah. Kalau kita memotong frekuensi meskipun kecil, dia bunyi itu masih ada. Tapi kalau cross point yang berbentuk low pass atau high pass atau low cut dengan high cut, itu ketika kita geser dia mati ya mati, nggak ada bunyi di situ. Terkadang masih ada bocor suara bunyi low yang kencang itu dari perpotongan ini. Itu sistemnya pakai apa sistemnya? Maksudnya? Speakernya susunannya pakai apa? Kok sampai subwoofer itu harus masuk ke equalizer? Pakai 3W. Mid high, mid low, sama low sub. Oh, by M. Sendiri-sendiri semua? Kalau yang atas pasif. M. Nah, pasif. Pasif kan? Ya. Pasif masuknya di high. High kan? Oh. Low-nya? Low. Low-nya masuk di low? Low mid. Nah. Nggak masuk di mid ya? Boten, low mid. Oh masuk di low mid? Nah, low mid. Berarti kalau dia masuk di low mid itu dia tidak punya batasan bawah. Berarti low itu bekerja sampai subwoofer dia? Nah itu pakai Eki. Di Eki sama cross. Oh Eki sama cross, ya. Ekinya dipotong? Ya. Oh iya. Berarti kurang subwoofernya? Lah itu masalahnya kan kadang itu anak-anak suka ada yang mau live. Live kok sampai rak mlebu. Wis kuwi tugasmu, aku wis mumet tau. Buat majelisan itu Cak Dot ya. Oh. Ya. Ini bisa saja kalau toh misalnya mengingat seperti itu, ini bisa. Jadi kalau sistem seperti itu crossovernya 3W. Ya. Switch-nya masih di switch 3W atau 2W? Switch 3W. Switch 3W. Ya. Harusnya kalau switch 3W itu bisa masuk ke mid. Tapi bedanya mid itu dia nggak bisa rendah banget. Ya. Biasanya mentok itu hanya di 400. Rada cempreng. Ya, high passnya itu di 400. Tapi kalau seperti itu nanti itu bisa dia 15-nya itu masuk ke mid itu bisa. Jadi nanti untuk yang
frekuensi low midnya ini bisa kita turunkan. Dia punya batasan. Setelah baru itu kalau low-nya nggak dipakai untuk subwoofernya kita bikin sendiri. Belikan sing murah-murah. Kalau bisa belikan two-way saja, khusus two-way saja untuk subwoofer. Ya, monggo dipun doain mawon nggih, mugi-mugi kabul. Matur suwun sanget. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang badhe tanya. Ngene iki pewenake dadi nggih wis ngono, ya wis Mas ngene. Sigit, monggo Mas. Lho ki nek ngguri kono mong. Lah iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Cak, kalau di mixer digital itu kan di inputnya ada fasilitas delay-nya. Selain di output, di inputnya kan juga ada fasilitas delay-nya. Terus kapan kita bisa menggunakan fasilitas itu? Dan pengaruhnya apa di sumber bunyinya? Oke. Begitu. Satu. Yang nomor 2 agak nyelempang sedikit. Selain grounding di panel, apakah di diesel atau odong-odong itu harus dikasih grounding? Terus yang di grounding itu apanya? Apakah bodi dinamonya? Apakah besi geretanya? Apakah di netralnya? Begitu ya. Itu aja sih. Oke. Udah, terima kasih. Poin pertama, delay di dalam mixer digital, di dalam channel input atau output ya. Kalau di output kan udah jelas, output itu larinya biasanya kan dia lari ke loudspeaker. Ya. Kalau input ini untuk mix. Nah, terkadang tata letak mikrofon yang berbeda-beda itu menimbulkan pergeseran fase yang berbeda-beda. Terkadang pergeseran fase itu tidak mutlak 180 derajat. Nah, sedangkan delay, kalau kita tarik garis, lurus ini adalah delay, gelombang ini adalah panjang gelombang lambdanya. Kita menarik delay sepanjang lingkaran gelombang ini. Kalau misalkan kita sampai menuju ke minus 180 derajat, meskipun kita tidak membalik fasa atau polarity, berarti kita sudah sama dengan melakukan pembalikan fasa. Hanya yang berbeda kalau kita melakukan pembalikan fasa, itu nilai yang kita dapatkan itu satuan nilainya derajat. Akan tetapi kita menggeser sebuah sumber bunyi hingga melampaui batas tertentu, itu kita akan sama dengan membalik fasa. Makanya kalau di LMS seperti di BX itu, dia ada decrease, dia ada phase, di samping ada invert dia ada phase. Invert membalik secara otomatis dari 0 ke minus 180 derajat. Tapi kalau fase, dia menggeser sedikit demi sedikit sesuai dengan nilai derajat. Itu perbedaannya di situ. Nah, kapan kita menggunakan? Penggunaannya ketika di dalam kita mix, itu kita membunyikan satu persatu, tapi di situ itu ada sumber yang memang itu menghilangkan sumber bunyi yang lain, itu yang harus kita tindak lanjuti. Yang sudah bisa dipastikan, yang sudah bisa kita raba, yang poin baku satu. Sebenarnya mikrofon
dengan loudspeaker itu sama, hanya berbeda dia tempatnya sebagai output dan input. Sebenarnya sama. Gambaran sebuah sound ketika di dalam software simulasi yang namanya Ace Focus itu pasti akan ada gambar seperti ini, mengeluarkan polar pattern dari speaker yang ditata. Benar ya? Mikrofon, gambar mikrofon pun sama, ada gambar seperti ini, dia membentuk polar pattern. Ketika keluar dari nilai polar pattern, ya seperti ini, halo, 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 seperti ini bunyinya. Ini sama ketika kita mendengarkan loudspeaker tidak dari depan, dari samping, seperti ini bunyinya. Hanya saja ini tidak bisa dikoneksikan ke output langsung. Harus melalui mic preamp. Intinya, kapan kita harus menindaklanjuti tentang permasalahan di mana kita harus melakukan delay kompensasi untuk di channel, terutama di posisi mikrofon yang itu letaknya itu berlawanan atau ada pergeseran titik meskipun itu tidak signifikan, itu kita bisa lakukan delay. Contohnya, maksudnya mic buat apa, kick atau mic buat apa gitu yang biasanya perlu di delay? Kalau kick, ketika kita mendelay kick, itu kita harus pastikan dulu sumber kick, bass gitar, ini saming apa enggak? Kalau ini sudah saming, berarti kalau ada sumber bunyi yang lain kita bunyikan kok terjadi ini enggak saming, berarti yang menjadikan ini tidak saming itu bukan kick atau bass gitar, tapi yang lain ini. Begitu seterusnya, makanya terkadang banyak kita melihat orang terkadang mixing itu sinyal sampai tinggi banget tapi suara nggak keluar. Ada yang terkadang itu sinyal itu terbaca hanya sedemikian. Baik itu secara nilai RMS atau nilai desibel hanya terlihat sekian, tapi suara sudah keluar. Nah itu karena di situ itu tadi yang namanya parameter sendiri di dalam PEQ atau parametric equalizer itu setiap kita melakukan pergeseran, pemotongan atau kita melakukan boosting itu pasti di situ akan terjadi pergeseran nilai fasa. Makanya disediakan fasilitas delay di situ itu untuk kebutuhan seperti itu tadi. Nah, sedangkan pergeseran di dalam kita menaikkan atau menurunkan salah satu atau beberapa titik frekuensi itu pergeserannya tidak mutlak 90 derajat atau minus 180 derajat. Dia bisa hanya berkisar 20, 30 derajat, 35. Nah kalau nilainya sedikit, mau kita balik polaritasnya pun, itu tetap hasilnya akan sama. Hanya saja misalkan enggak dibalik itu dia di sini, kalau dibalik dia di sini. Tapi kasusnya akan tetap sama. Lah bisanya diatasi supaya selaras kembali, delay. Itu seperti itu. Gambaran yang paling sulit biasanya pertanyaan seperti ini nek kendang karo drum dadi siji. Drame dicek son niku enak deng-deng. Wis jewos niki kendange puasang deng saweteli penak kendange. Drame itu apa meneh? Teyek senere kok malah ngene. Tom iki nggih enak ding ding tapi iso malah dadi dong iki mbuh kabeh. Nah, permasalahan itu di situ. Sama-sama menghadap ke bawah. Take miki nggih madhep mrene. Tome nggih ngeten, tapi posisinya atas dengan bawah. Ya disitulah kita bisa melakukan mana yang harus kita geser. Nah pergeseran dengan nilai derajat yang kecil
itu kita bisa lakukan dengan pergeseran delay. Karena menggeser delay di dalam satuan nilai waktu tertentu, kita sama juga dengan melakukan pergeseran nilai fase. Seperti itu. Bon jelas? Terus kalau panjang kabel inputnya yang berbeda, Cak. Yang satu 10 meter, terus yang satu lagi 20 meter. Niku yang 20 meter apakah harus di-delay? Monggo. Kalau panjang kabel berbeda, secara otomatis kalau dinilai kecepatan, lebih cepat yang pendek atau yang panjang? Cepat Ya, yang pendek kan? Iya, seharusnya Berarti yang pendek. yang harus di-delay yang 10 meter. Tapi di dalam kabel input, penyusutan nilai impedansi itu biasanya tidak mengurangi nilai daripada konstansi fase atau delay. Adapun hanya beberapa prosentase. Biasanya yang baku itu apa? Respon yang berkurang. Respon dan nilai reduction atau nilai noiseless yang akan keluar dari panjangnya kabel tersebut. Semakin panjang nilai kabel, resiko untuk noise itu akan jauh semakin tinggi. Gimana itu? Berarti tidak perlu ya, Cak? Tidak perlu sebenarnya. Oke. Karena yang baku itu pergeseran kalau memang benar-benar delay itu harus dilakukan kan kelihatan banget, Mas. Artinya dari sumber beberapa channel ini ketika terjadi cancelling itu udah nampak banget. Contoh, kalau sampean pengen tahu, kalau di mixer digital itu, kalau misalkan untuk instrumen total sampean jadikan 1 DCE, terus vokalnya sampean jadikan 1 DCE. Ketika vokal bunyi, instrumen kan mati. Pakai MC itu, coba sampean dengarkan dengan seksama, dengarkan benar-benar. DCE sampean mute, sampean nyalakan, sampean mute, sampean nyalakan. Ketika sampean mute yang terjadi apa? Ketika yang sampean nyalakan, suara vokal MC ini terjadi apa? Kalau itu terjadi perubahan, entah itu di respon frekuensinya berkurang, entah itu di levelingnya berkurang, bisa dipastikan channelnya sampean ada yang cancel. Monggo dipetani. Dan saya yakin pasti belum banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Ketika dinilai sudah benar, oh wes iki wis enak. Nek kula tipikal orang paling aneh. Dadi ngoten niku pun bener nggih. Oh niki pun bener niki. Tapi kula ora tarit supaya ketemu salahe meleh. Oh, salahe ten mriki. Ternyata ketika ini saya balik, terus ini saya biarkan, dia yang berkurang di sini. Tapi kalau ini yang saya balik, yang situ tidak, yang terjadi seperti ini. Kula seneng. Mencari-cari seperti itu tuh seneng. Karena memang yang berurusan dengan fase itu terlihat sepele, tapi itu vital. Meskipun nilainya hanya sepersekian derajat niku dadi perkara. Salon ditumpuk akeh mboten tambah banter, tambah ganduli kancane niku urusane fase yang bergeser sak cerit niku niki pengumuman. Iki sing marahi ngoten niku penyakite. Dadi terkadang nggih speakere padha kabeh. Aku tuku anyar kabeh sakniki. Oh nggih anyar, pabrik ini kok nggih pun ngukur bener. Yang jadi masalah ten jero boke digaweke dhewe, digeraji dhewe. Ukuran miline beda, kerapatane bok beda, masange oren beda. Niku pun dadi ukara mungkin dadi masalah. Satu diunekke penak, klumpukne kancane kok dadi ngene. Tumpuke meneh lah kok malah ngene. Tumpuke malah mboten dadi banter. Niku penyakite ten mriku niku. Sama juga dengan mixing niku nek ketemu, nek bener-bener pasti sampean pernah nemui. Sampean sendiri pernah mixing iki sinyale cilik tapi kok wis seru ya, wis banter ya. Kok wis bener ya. Tapi gak enten ada kala sampean nemui
kok wangel ki opone to wis sakmene kudune sakmene biasane ki wis muni ki kok urung muni. Mesti nate nemoni kan pasti pernah ngalamin. Nah itu permasalahannya di situ. Lah di situ itu yang namanya proses mixing itu bisa terjadi karena pondasi sistem ini yang memang belum tertata. Artinya nopo? Lokasi itu berpengaruh besar. Kenapa dibilang berpengaruh besar? Karena lokasi itu memiliki nilai distorsi yang berbeda-beda. Artinya distorsi ini bahasa kata lainnya pantul. Niki muni keng speaker. Nek kula krungune keng mriko. Karena speaker ini dihantarkan. Lah termasuk lantai niki memiliki daya rambat dan hambat yang berbeda. Niki nek misalkan ngisore niki rumput, beda meleh. Inilah yang dinamakan distorsi ruangan sekeliling. Main ten gedung, nek posisine kados ngeten niki wah nangis. Karena daya pantulnya mulai dari sustain itu sudah sangat panjang sekali. Itu bisa mempengaruhi terhadap proses mix nantinya. Kalau sistem ini tidak diselesaikan secara baik dan benar. Sampun. Sampun. Jadi kesimpulannya ketika kita merubah delay pada input akan terjadi pergeseran pada fase ya Cak? Iya no. Oke. Mas Sigit sudah dimengerti? Oke, siap. Begitu. Jadi niki lanjut yang kedua nggih. Ground. Nah, niki ground. Bahasa dari ground sendiri niku napa sih? Ground iki asline kan napa? Ground niku bawah. Lah yang namanya kita melihat ke bawah niki loro badene. Sing pasti nggih nek mboten lemah nggih banyu. Duko niki cor-coran, duko napa tapi niki tetep tanah bawahe. Lah sedangkan logo daripada ground sendiri itu enten gambare seperti ini. Gambar seperti itu tujuannya ini ada tulisan dalam kurung earth. Nek basa mrikone, nek basa mrikine nggih bumi. Yang mana tujuannya daripada grounding itu atau daripada pembumian itu sendiri itu dilakukan untuk apa? Untuk menetralisir atau untuk membuang sisa tegangan yang itu tidak dibutuhkan. Contoh, netral. Yang namanya netral itu tidak boleh terjadi di situ ada tegangan. Meskipun adapun di situ nilai toleransi tegangan batas maksimalnya sekian. Akan tetapi tujuan daripada pembumian itu adalah membuang ketika ada kebocoran tegangan di dalam perangkat kita. Nah kalau bahasanya orang-orang servis, dari grounding itu sendiri, dari kebocoran itu sendiri ada dua, kebocoran pasif dan kebocoran aktif. Yang mana contoh simpel kita kebocoran pasif, ketika kita pegang, dia hilang. Itu namanya kebocoran pasif. Tapi kalau kebocoran aktif, kita pegang, ya kita yang kena. Kalau kebocoran pasif, bisa kita tanggulangi, bisa kita minimalisir dengan sistem grounding. Tapi kalau kebocoran aktif nggak bisa. Kita harus membenahi komponen atau membenahi peralatan yang kita gunakan. Karena yang namanya PCB board, jalur tegangan itu terkadang selisihnya hanya satu ujung kuku. Sedangkan itu mengandung nilai tegangan yang besar, terutama di dalam PCB power supply. Yang di situ ada NTC dan lain-lain, ada kapasitor. Sedangkan di situ tegangan itu besar dan itu rawan sekali di situ itu terjadi kebocoran aktif. Itu yang kedua. Lalu
apa yang harus kita lakukan? Apakah grounding di panel itu sudah cukup? Apakah ketika sudah kita mendirikan grounding di dalam panel kita, masih butuhkah kita untuk grounding di generator kita? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ketika kita sudah melakukan grounding di dalam panel distribusi kelistrikan kita, ketika sudah kita ukur, entah itu menggunakan avometer atau menggunakan tester grounding, ketika netral itu masih ada tegangan, berarti dari generator kita harus kita bumikan. Mana yang kita bumikan? Netral. Nah, sistem seperti itu, grounding yang ditancapkan ke tanah atau yang dibumikan dari generator dengan grounding yang ada di panel distribusi kelistrikan itu tidak nyambung. Itu namanya sistem double tere. Nanti bisa dibuka di HP masing-masing, macam-macam sistem grounding. Itu ada NTSC, ada double tere, macam-macam. Dan itu bukan sebuah karangan, bukan sebuah karangan yang dibikin-bikin. Ini menyesatkan apa tidak? Ya menyesatkan aku digebuki wong akeh. Itu sistem. Mulai dari zaman dulu, kelistrikan hanya menggunakan 2 kabel, itu yang digunakan NTSC. Sampai sekarang yang digunakan menggunakan sistem double tere itu atau TT, itu karena apa? Sudah berkembangnya teknologi, mulai yang dulu masih menggunakan teknologi trafo berupa current, sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem SMPS atau sistem switching. Itu rata-rata semua sudah menggunakan sistem grounding. Dan rata-rata kabel menggunakan isi 3, line neutral ground. Nah, grounding di generator sendiri itu bebas. Bisa ya, bisa tidak, tergantung dari pengukuran kita tadi. Setelah kita ukur, jangan langsung dipastikan ini aman. Sampai nyalakan satu persatu dari komponen. Dari peralatan kelistrikan yang kita punya, nyalakan satu persatu. Terjadi penambahan nilai grounding tidak? Kalau terjadi penambahan, kita lihat dulu. Mana yang paling besar? Kalau di dalam toleransi yang lain, misalkan ini 0,2, yang satunya 0,2. Kok ternyata yang ini 3, berarti yang 2 ini kebocoran pasif, yang satu ini aktif. Yang ini bisa disiasati, yang ini tidak bisa. Ini tetap harus bongkar komponen, dibenahi. Harus servis. Seperti itu. Jadi untuk sistem grounding yang rata-rata digunakan sekarang itu, pembumian yang dilakukan untuk generator yang dikoneksikan ke dalam netral generator itu tidak nyambung atau tidak terkoneksi dengan grounding body yang kita lakukan di panel distribusi kelistrikan kita. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas. Nemu gue mboten napa-napa iki. Napa arep takon kok Jum? Nek niki nek grounding biasanya dekne langsung nimbali tukang tros kali tukang sumur. Bur blung. Ini biasanya ngoten nek grounding. Ini bocah-bocah iki kabel grounding pun ning tinu ilang kabeh. Kabel ground ilang kabeh ya. Oh iya ning kono. Biasanya angger bar itu terus carry lali. Nggih. Bon enten meleh. Bon. Masuk, Cak. Oke. Nggih, sementara ini session tanya jawab kita pending dahulu. Ngono. Nah,
di kanan kiri kita itu sudah ada sound system punya siapa DS Audio atau anggota dari Pas Kendal. Ini dari panitia minta untuk dibedah sistem. Dibedah sistem? Ya, bedah sistem loh ya, bukan bedah box loh ya. Oh iya wes, mau bedah, biasanya bedah sistem ki dicoploki kabeh nu ya. Loh. Nah ini dari Kak Dodot, monggo silahkan dicoba dulu gimana kurangnya, sistemnya seperti apa, nanti bisa diterangkan. Ngono. Iya. Iki sakjane sing pas iki aja aku sik. Oh dari ownernya? Iya no. Okay. Jadi maksudnya Pak memang. Brori? Enggak ben Pak Brori, monggo Pak. Ki sido enek apa ki? Iki sido enek apa ki? Nanti. Oh nanti. Jam piro ki lho? Yo, nakokno sik nu ya. Ki maksudnya orang ngono kejelasane apa ora kan soalnya yo sakne. Ki jam piro to? 11, aku lagi jam. Oh yo, jam piro delok sik? Jam 11. Oh ya wes. Ini biar dicoba dari ownernya dulu ya. Oke. Kak, aku ki sakne bolo-bolo iki lho. Maksud tak elingke jame nek wayahe jam makan siang ya di break. Aman. Ngono lho, engko diteruske meneh.